Kenalkan, nama saya Nimadera Nirmalasanti dari Universitas Udayana. Pada video ini saya akan mempresentasikan capstone project untuk bidang pendidikan. Adapun studi kasusnya yaitu pengembang akan mengembangkan sebuah learning management system yang menyimpan semua materi dan dokumentasi kegiatan belajar mengajar. Adapun solusi teknis yang diharapkan di sini berupa aplikasi web yang diperoleh dari Azure Marketplace atau diunggah secara mandiri. Selain itu, solusi diharapkan sudah memiliki DNS yang dikonfigurasi yang bisa diakses melalui alamat email. Dan yang terakhir, solusi teknis dipasangkan dengan mempertimbangkan well-architected framework. Adapun solusi teknis yang saya terapkan di sini, yaitu pertama saya melakukan deployment untuk Bitnami LMS multi-tier dari Moodle. Selanjutnya saya akan men-setting DNS zone serta mengkonfigurasi domain name sehingga kita dapat mengunjunginya atau mengakses melalui alamat website. Dan yang terakhir yaitu untuk well-architected framework, saya melakukan setting untuk SSL. Untuk dokumentasi, kita dapat dokumentasi tahap pengerjaannya. Saya telah menguploadnya pada GitHub dan dapat kita lihat pada link seperti pada layar. Baik, langsung saja kita ke tahap demonstrasi. Yang pertama, kita akan mengunjungi dari Azure Portal terlebih dahulu. Yang mana setelah itu kita akan menuju Marketplace dan akan mencari untuk Moodle Bitnami LMS. Lalu klik Create pada Azure Application. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus memilih ataupun membuat resource group yang baru. Selanjutnya, kita akan memilih untuk region dari deployment ini akan dilakukan. Yang mana untuk region ini sendiri, kita harus memilih region yang sesuai, yang menyediakan virtual machine maupun database yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan Japanese karena saya memerlukan database dan virtual machine yang tersedia di Japanese. Selanjutnya kita akan melakukan setting untuk password application-nya dan melakukan pembuatan user maupun setting untuk password database. Untuk tahap selanjutnya yaitu environment configuration, yang mana authentication-nya saya akan menggunakan password. Setelah itu kita akan mengatur dari password tersebut. Untuk virtual machine size-nya kita akan memilih sesuai dengan yang kita butuhkan dan budget yang dimiliki. Yang mana di sini saya akan memilih untuk virtual machine B1S, yang mana merupakan salah satu virtual machine yang memiliki harga cukup murah dan kualitas yang cukup. Selanjutnya untuk data disk, di sini saya akan men-setnya untuk yang paling minimum dikarenakan penggunaannya masih belum perlu size yang sangat besar. Untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk database server, yang mana untuk database server kita akan diamkan seperti pada default kecuali pada database storage capacity. Sama seperti sebelumnya, saya akan men-setting untuk kita setting yang terendah karena kita masih belum memerlukan storage yang begitu besar. Setelah mengisi semuanya, kita dapat mereview dari inputannya dan mengklik create di sini. Dikarenakan sebelumnya saya telah melakukan deployment untuk Bitnami LMS dari Moodle ini,
kita dapat langsung saja ke dalam resource group yang kita lakukan untuk deployment. Yang pertama, kita akan melakukan untuk menghidupkan dari virtual machine yang dari deployment tersebut. Kita dapat mengklik start. Di sini telah saya hidupkan. Selanjutnya, kita dapat menghidupkan untuk database dari Moodle Bitnami yang telah kita buat sebelumnya. Di sini dapat dilihat untuk database-nya telah berjalan. Baik, sesuai dengan tahap pengerjaan di dokumentasi, selanjutnya yaitu kita akan melakukan setting DNS zone. Yang mana untuk setting DNS zone-nya sendiri, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan mengunjungi dari DNS zone. Ini merupakan DNS yang telah saya buat sebelumnya. Untuk tahap pengerjaannya, di sini kita akan menuju ke DNS zone, lalu kita akan mengisi untuk project detail, yaitu memilih subscription dan resource group yang sama seperti pada tahap deployment, yaitu di sini bernama Capstone Project. Setelah itu, kita akan mengisikan nama domain yang di kasus ini, saya menggunakan nama domain yaitu neveror.site. Selanjutnya, kita langsung klik review dan create. Tunggu beberapa saat sehingga DNS telah berhasil dibuat. Setelah DNS ini berhasil dibuat, kita akan klik tambahkan record set untuk menambahkan record dengan nama add. Dan untuk IP address-nya yaitu sesuai dengan virtual machine yang kita buat sebelumnya. Lakukan hal yang sama untuk tahap yang selanjutnya. Namun di sini dengan menggunakan nama yaitu www. Untuk IP address-nya sama seperti sebelumnya, gunakan public IP address dari virtual machine deployment sebelumnya. Baik, kita selanjutnya yaitu melakukan setting dari name server pada layanan yang kita gunakan. Di sini kita dapat mengunjungi dari layanan yang kita gunakan, lalu kita dapat menuju ke name server. Setelah kita mengunjungi name server, masukkan name server yang terdapat pada DNS zone. 4 name server ini kita copy dan paste pada name server di layanan untuk nama domain yang Anda gunakan. Setelah itu, kita dapat mengklik update atau simpan. Kemudian, yaitu untuk tahap terakhir, kita akan melakukan setting untuk SSL. Setting SSL ini dipergunakan untuk alamat website kita dapat secure atau aman untuk diakses. Yang pertama, kita dapat mengunjungi Cloudflare. Setelah mengunjungi Cloudflare, kita dapat klik Add Site dan menambahkan nama site yang akan kita gunakan. Setelah kita menuju ke Cloudflare dan menambahkan nama websitenya, kita akan melakukan setting yang mana setting tersebut yaitu memilih plan dari penggunaan SSL tersebut. Setelah kita memilih plan, kemudian kita akan mereview dari DNS record yang kita telah masukkan sebelumnya. Pastikan untuk DNS record sesuai dengan yang kita miliki pada DNS zone di sini.
Selanjutnya yaitu kita dapat klik continue dan kita akan diberikan name server yang baru. Name server yang sebelumnya kita copy pastekan pada name server layanan kita ganti dengan name server yang diberikan oleh Cloudflare. Dengan contohnya yaitu seperti pada layar ini. Selanjutnya klik update dan simpan. Setelah kita selesai melakukan setting daripada name server, kita dapat langsung ke pengaturan untuk SSL, yang mana pilih icon SSL, pilih icon SSL, lalu pastikan untuk SSL di sini pada mode full. Selanjutnya, pilih ke Edge Certificate dan ubah pengaturan seperti pada gambar berikut ini. Setelah itu, klik tab Client dan klik Create Certificate. Setelah selesai kita membuat sertifikat, maka setting SSL selesai dan kita dapat mengunjungi dari website kita dengan aman. Di sini saya akan mencoba untuk mengunjungi dari website yang telah saya konfigurasi sebelumnya. Ini merupakan alamat website yang telah saya buat sebelumnya dan telah login sebagai admin user. Di sini untuk sebagai admin kita dapat melakukan setting dari semua aktivitas yang ada di website ini. Selain itu, saya juga akan melakukan login sebagai user. Di sini disebutkan untuk studi kasus, yaitu website dapat menyimpan maupun menerima data. Di sini saya telah login sebagai user dan saya telah mengikuti dari salah satu kelas yang telah dibuat. Dapat dilihat di sini untuk data telah berhasil disimpan dengan bukti yaitu saya dapat mengakses data yang disimpan tersebut. Baik, untuk menerima dari data oleh user, kita dapat mengeceknya dari melakukan submit untuk submission, yang mana di sini kita dapat melakukan add submission, sehingga dapat dikatakan untuk website telah berhasil untuk menyimpan data dari user maupun menampilkan data yang telah disimpan. Sekian dari saya untuk presentasi Capstone Project bidang pendidikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.